Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengecek apakah sebuah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak. Caranya mudah. Ada satu website yang namanya Skimago Journal and Country Rank. Ya. Nah, tentunya langkah awal Anda harus mendapatkan nama jurnal itu. Apakah Anda peroleh dari Google ataukah Anda peroleh dari literatur langsung, ya. Anda harus punya dua keterangan. Yang pertama itu adalah nama jurnalnya, yang kedua nama publishernya dan di mana negara tempat jurnal itu berada. Saya akan memberikan satu contoh. Misalkan saya ingin mengecek apakah jurnal berikut, ya, di sini ada nama jurnal Journal of Science Advanced Materials and Devices. Publishernya di Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. Alamatnya di Hanoi, Vietnam. Kemudian apakah jurnal ini terindeks? Ya, kita lihat. Kita copy nama jurnalnya, ya. Misalkan ini, ya, Journal of Science. Ya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke website yang tadi saya tentukan. Sebenarnya caranya mudah. Untuk masuk ke website, Anda cukup ketik skimagogr.com. skimagogr.com, ya. Kalau misalkan www.skimagogr.com, kemudian masuk, maka Anda akan masuk ke laman ini. Oke. Kemudian di sini ada kotak, Anda masukkan atau Anda ketikkan jurnalnya. Kita akan mencari Journal of Science Advanced Materials and Devices. Kemudian search. Oke. Di sini kita cek. Oh, ternyata nama jurnal itu banyak. Bisa jadi satu nama, tetapi ada di beberapa negara. Nah, yang kita cek tadi itu ada di Vietnam, tapi ternyata tidak. Di sini ada Journal of Science Advanced Materials and Devices, itu ada di Netherlands. Berarti jurnal yang tadi itu tidak terindeks Scopus, kemungkinan, ya, kemungkinannya tidak terindeks Scopus. Nah, saya akan memberikan satu contoh nama jurnal yang ada atau terindeks Scopus yang ada di Skimago Journal and Country Rank, ya. Saya akan kembali ke mencari jurnal lain. Misalkan di sini ada nama jurnal Science Asia. Science Asia itu ada di Bangkok, Thailand, ya. Nah, jurnalnya ini saya copy, kemudian kita masuk ke Skimago Journal lagi, ya. Nah, apabila sudah masuk sini, Anda tinggal masukkan saja ke sini, ya. Kemudian Ctrl V, search, kita cek. Oh, ternyata benar, ada Science Asia, ada di Thailand. Berarti negaranya pas, nama jurnalnya juga pas. Berarti kemungkinan dia terindeks Scopus. Nah, Anda ingin cek detailnya. Baik, nah detailnya itu kita bisa tahu bahwa jurnal Science Asia itu subjeknya apa. Ternyata subjeknya itu adalah multidisiplin. Ya, di sini multidisiplin. Kemudian nama publishernya itu Science Society of Thailand under. Kemudian Anda bisa cek H-indexnya itu 33. Jadi H-index ini mempertimbangkan jumlah daripada citation, jumlah orang yang men-cite atau mendatangi artikel tersebut. Kemudian juga consider number of papers. Dia juga mempertimbangkan jumlah dari paper, dari quality of author atau quality dari penulis. Di sini H-indexnya cukup baik. Kemudian Anda lihat di sini publication type-nya, berarti dia jurnal. Kadang-kadang kan ada juga yang proceedings, ya, atau berupa conference. Nah, di sini cek ISSN-nya. Ini bisa Anda copy. Kita juga bisa mengecek apakah ISSN ini terindeks oleh WOS, Web of Science, ya. Nah, kemudian kita cek coverage. Jangan sampai coverage-nya itu sampai tahun 2019, ya. Berarti kalau sekiranya coverage-nya sampai tahun 2019, berarti jurnal tersebut sekarang sudah tidak ada, gitu. Nah, di sini itu tahun 2006 sampai 2021. Nah, kemungkinan sampai sekarang jurnal ini masih ada. Kemudian di sini juga akan diperlihatkan, nah di bawah Q-nya. Nah, di sini jurnalnya itu adalah multidisiplin,
Ya, di tahun 2007 dia Q4, 2008 Q2, 2009 Q3. Nah, kita cek yang terakhir, ya Anda masukkan aja kursornya 2021, dia masuk jurnal Q2. Berarti cukup baik ya jurnal ini. Jadi kalau misalkan Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Kalau Q1 berarti good quality. Ya. Q2 cukup baik, kalau Q4 itu berarti lower quality. Nah, jika kita mendiskusikan apa itu Q1, Q1 berarti kan pada jurnal tersebut itu ada new explanation, kemudian ada new finding, penemuan baru. Ya, jadi kalau sekiranya jurnal Q1 itu sangat baik dan memang agak sulit untuk masuk ke jurnal Q1, berarti kualitas daripada artikel yang kita masukkan juga harus sangat baik. Nah, di Skimago GR juga Anda bisa langsung berhubungan dengan email jurnal tersebut. Anda tinggal lihat informasinya di information, ya. Kemudian Anda ingin tahu bagaimana caranya, klik di sini how to publish in this journal. Nah, kalau misalkan Anda ingin langsung ke websitenya, Anda langsung klik homepage, maka dia akan langsung ke website jurnal tersebut. Cuman memang ada yang aktif, ada yang tidak dari homepage jurnal tersebut, ya. Jadi kalau Anda ingin masuk, Anda langsung klik di sini di homepage. Nah, itulah cara masuk ke Skimago Journal. Nah, kita akan coba masuk ke jurnal yang lain. Misalkan saya akan cek jurnal Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. Nah, publishernya berdasarkan info yang saya dapat ini ada di Springer Japan, Tokyo. Ya. Nah, apabila Anda sudah mendapatkan nama jurnalnya, maka Anda tinggal copy nama jurnalnya tersebut, kemudian Anda masuk ke Skimago GR. Oke, Anda sudah masuk ke Skimago GR, kemudian Anda masuk ke sini, ada kotak ini, Anda masukkan nama jurnalnya, misalkan seperti ini, kemudian Anda search, kita lihat, oh ternyata ada. Japan Journal Industrial and Applied Mathematics. Benar, dia ada di Jepang. Kemudian publishernya Springer Japan. Ya. Kemudian Anda klik di sini. Oh, Anda lihat, ya. Oh, country-nya Jepang. Kemudian subject area. Di sini ada beberapa subject area. Ada engineering, ada mathematics. Ini engineering di sini adalah ada miscellaneous. Jadi kalau ada miscellaneous ini berarti macam-macam. Ya, Anda bisa memasukkan artikel terkait dengan berbagai macam kajian. Kalau matematik ini khusus matematik. Nah, diupayakan pada saat kita memasukkan jurnal, kita cek dulu artikel itu berkenaan dengan subject area atau kategori apa. Karena kalau misalkan kita masukkan subject area biologi, Anda masukkan ke matematik, otomatis langsung ditolak. Nah, kemudian publishernya kita lihat Springer Japan, kemudian H index-nya itu adalah 28. Berarti ini di bawah yang jurnal yang tadi ya. Nah, kemudian kita cek juga di sini publication type-nya, berarti berupa jurnal, kemudian ISSN, coverage-nya kita cek. Oh, ternyata sampai 2021 masih ada, aman. Berarti kita bisa mensubmit artikel ke jurnal ini. Kemudian setelah itu kita lihat. Nah, di sini ada dua kuartilnya untuk Q-nya. Nah, untuk matematik yang atas, kemudian untuk engineering yang bawah. Ya, ini tahun 99. Nah, kita cek yang tahun 2001. Yang atas itu untuk applied mathematics. Berarti dia masuk kategori Q3. Ya, di atas lower sedikit. Kemudian yang engineering miscellaneous itu Q2. Nah, ini lebih bagus. Ya, Q2. Ya, lumayan di bawah yang terbaik, di bawah Q1. Oke, nah kemudian kita ingin cek apakah informationnya di sini ada. Anda bisa langsung email kepada jurnal tersebut, ya. Anda ingin bagaimana cara memasukkan ke dalam jurnal, Anda klik how to publish, ya. Kita langsung bisa masuk nih ke homepage-nya. Oke, nah biasanya pada saat kita cek homepage, kita lihat dulu apakah dia open access atau tidak open access jurnal. Nah, di sini ada yang disebut dengan open access fee and funding. Nah, biasanya orang yang menulis itu hanya akan melihat ini, article processing charge, ya. Nah, jadi jangan sampai pada saat kita
memasukkan artikel ke jurnal, ternyata kita harus membayar sejumlah uang yang besar ya. Nah, di sini article processing charge-nya untuk masuk ke jurnal ini, APC-nya itu adalah 1.990 pound sterling. Saran saya kita cek dulu berapa uang yang harus Anda keluarkan untuk membayar jurnal tersebut. Kita konversi aja. Berapa sih 1.990 pound sterling? Ternyata 35 juta. Kalau misalkan Anda cukup memiliki resource untuk membayar itu, go ahead. Tapi kalau sekiranya tidak, Anda cari lagi jurnal yang tentunya mematok artikel processing charge-nya lebih rendah, atau bahkan ada yang free ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda masukkan ke jurnal ini, dia merupakan open access jurnal. Jadi jurnal Anda bisa diakses oleh siapapun nanti yang akan melakukan citasi terhadap jurnal Anda. Baik, ini terkait dengan bagaimana cara mengecek jurnal, apakah jurnal itu terindeks Scopus atau jurnal yang memiliki kualitas tertentu. Demikian video saya terkait dengan bagaimana mengecek jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.